Nadia Oktaviani dan narasumber kami Khairul Sandi. Kami akan membahas tentang perang ketiga Iran dan Israel. Pertanyaan saya, seberapa besar kemungkinan keterlibatan kekuatan dunia besar dalam konflik Iran-Israel akan memicu perang dunia ketiga? Bagaimana pendapat dari Khairul Sandi? Ya, sekarang banyak terjadinya perang atau ribut kekacauan di mana-mana. Salah satunya terjadi di Iran dengan Israel. Itu dapat menimbulkan perang dunia ketiga. Apa konteksnya? Dari opini yang saya dapat, perang dunia ketiga itu nggak bakalan terjadi kalau negara-negara nggak terjadinya perang. Yang pertama bisa kita ambil dari perang Iran dan Israel ini terjadi karena Israel memulainya dengan membombardir negara Israel, dan Iran pun membalas dendamnya sebagai pembalasan karena banyak terjadinya mati pahlawan di negeri Iran. Itu salah satu penyebab atau opini terjadinya perang dunia ketiga. Dan dari konteks lain juga banyak terjadi perang antara saudara maupun tetangga, misalnya kayak Rusia dengan Ukraina. Dulunya Ukraina dengan Rusia itu satu karena Ukraina memihak kepada NATO, maka Rusia memiliki ancaman atau Rusia merasa terancam karena Ukraina memihak kepada NATO. Itu salah satunya terjadi perang dunia ketiga. Dan seperti Cina dengan tetangganya. Apa peran senjata pemusnah massal dalam konflik Iran-Israel dan bagaimana potensi penggunaan senjata tersebut dapat meningkatkan risiko eskalasi menjadi perang dunia ketiga? Sebenarnya seperti perang dunia ketiga ini sudah melarang terjadinya bom nuklir karena berdampak kepada negara-negara lain. Contohnya negara tetangga, misalnya Irak, seperti Arab, itu dapat menimbulkan radiasi nuklir. Makanya seperti Amerika melarang pembuatan nuklir di Iran, tapi karena Iran sudah lama kena sanksi, makanya Iran ini membuatnya sendiri karena tidak lagi berpihak pada NATO. Sekarang Iran sudah bergabung dengan BRIC, organisasi BRIC dari Rusia, dari India sudah bergabung. Dan efeknya nuklir ini dapat menyebabkan radiasi seluruh dunia dan bisa menimbulkan kiamat. Itu salah satu potensi penyebab nuklir. Makanya nuklir ini sangat dilarang dalam perang dunia ketiga. Namun, bagaimana peran aktor non-negara dalam konflik Iran-Israel dapat memperumit situasi dan meningkatkan potensi eskalasi menjadi konflik berskala global yang mendekati perang dunia ketiga? Itu pertanyaannya rumit, tapi karena banyak sekarang perang di mana itu juga menimbulkan perang dunia ketiga. Contohnya sekarang negara-negara seperti Korea, China, Amerika, Rusia sekarang sudah banyak kacau atau terjadinya perang di mana-mana. Itu bisa memicu perang dunia ketiga. Dan negara-negara kecil sekarang sudah memiliki senjata yang seperti senjata modern yang dimiliki China, drone. Itu perang dunia ketiga nanti, bukan lagi dengan manusia tapi dengan alat canggih AI menggunakan drone. Itulah bisa menimbulkan perang dunia ketiga. Terus bagaimana menurut pandangan Isandi cara untuk mengatasi agar tidak terjadinya lagi konflik yang akan datang selanjutnya? Ya, sekarang kan perang antara Iran dengan Israel itu munculkan karena
penyebabnya dari Israel sendiri. Israel ini membuat kekacauan. Dia yang mulai dan dia juga yang terasa terancam. Dalamnya yaitu Amerika, karena Amerika lah penyebab utama dari perang Israel dan Iran. Ya, cara mengatasinya itu dengan kita yang pertama tidak bisa menimbulkan nuklir, melarang pembuatan nuklir. Yang kedua, sebagai banyak organisasi seperti NATO itu kalau bisa menjalin kerjasama supaya negara-negara kecil atau negara netral seperti Indonesia ini dapat dampaknya juga, dampak positifnya seperti ekonomi stabil dan infrastruktur dan ekspor impor pun stabil gitu. Jadi kesimpulan dari perang dunia ketiga ini nggak mesti harus terjadinya perang di mana-mana. Itu adalah salah satu sumber terjadinya perang dunia ketiga juga, tapi tidak bisa disimpulkan bahwa terjadi perang dengan Israel dan Iran itu bisa jadi perang dunia ketiga. Dan kita harus pandai memilih dan memberikan atau berpikir secara logis apa saja dampak positif yang bisa diambil dari perang dunia ketiga ini. Jadi solusinya kita ini sebagai negara netral, kita harus memiliki ekonomi yang tinggi dan sumber daya yang tinggi. Apabila terjadi perang dunia ketiga, kita sanggup mengelola sumber daya alam dan juga memiliki SDM yang tinggi. Begitulah pemicu perang dunia ketiga Iran dan Israel.